Nih, akuarium ikan asin. Ikan asin made in temen nih. Ini terumbu karang nih. Ini katanya bikin dari apa? Mutualisme simbiosis. Jadi nggak usah pusing mikirin makanan. Jadi makanannya pakai plankton. Ini air laut. Nah, ini proses pembuatan makanannya. Ini apa, Ul? Racun, Ul? Itu tempat bakteri ya. Oh, ini tempat bakteri nih ya. Iya. Nah, ini skimmer. Ini skimmer nih. Skimmer apa, Ul? Buat nyaring-nyaring kotoran, sisa-sisa makanan ikan dia, racun ya. Oh, racun. Oh, buat nyaring amonia, buat nyaring amonia dia. Ya, nah, ini buat hitung kadar garam di dalam air nih. Nih, kadar garam di dalam air nih. Oke. Nah, ini apa, Ul? Itu disendet dia, pasir hidup dia, bakteri, itu tempat bakteri di dalam. Oh, jadi terus ini Itu sama karang hidup dia, livestock dia, buat bakteri juga. bobak bakteri ini Sama itu dia bio ini namanya apa ya, dia bioblok bioblok ya, buat bakteri juga. bakteri. Berarti ini cara untuk mutualisme simbiosis itu gimana nih, Ul? Berarti ini dari kotoran masuknya ke sini, ya kan? Terus ya dimakan bakteri udah. Dimakan bakteri, terus Iya, dimakan bakteri. Jadi di bakteri itu mengurai kotoran-kotoran ikan gitu semuanya. di sini diurain, terus dia bakterinya itu dia saling makan-memakan, dia lama-lama gede bakterinya, gede. dia naik ke atas. Terus naik ke atas tuh. Nah, dibuat makanan ikan nantinya sama makanan koral ya. Oh, gitu. Nah, ini arah sini, guys. Nah, lihat tuh, keren nggak? Bikin lampunya. Nanti kalau ada yang mau pesen nih, boleh, nanti saya kasih nomor kontaknya di bawah ya, untuk pembuatan semua ini. Sampai segini rumitnya tuh. Lihat. Ini Mr. Paul, oke, lihat. Nah, bisa langsung request ke dia. Nanti soal masalah harga, kontak aja by person. Terus, nah ini nih, Ul. Nih, Ul. Ini tadi, Ul. Coba, Ul. Sorry, Ul. Tolong, Ul. Namanya hidrometer ini. Bisa langsung dicontohin, Ul, lagi, Ul. Ya. Ayo, Ul. Jadi ini alat buat mengukur kadar garam. Kadar garam tadi. Nah, ini ada di angka 1021 ya. 1022 ya. Nah, ini maksudnya gimana nih, Ul? Ini ke atas gimana? Itu dia lebih bagus sih. Biasanya stabilnya air laut itu di 1023 sampai 1024 di SG-nya. Salinitinya di antara 31 sampai 35 yang bagusnya. Oke, berarti kalau ke atas nggak boleh. Kalau sampai ini ke atas maksudnya ini terlalu asin ya? Ya, kalau terlalu asin dia terlalu asin. Nggak bagus. Kalau ke bawah malah semakin tawar. Jadi nggak bagus. Jadi posisi harusnya bagusnya di tengah gini ya. Ya, betul. Oke. Nah, ini nih, guys nih. Tuh. Ini ngerakit sendiri semuanya, guys. By Mr. Paul ini. Tuh, lampunya ini bisa di ini ya. Dikontrol lewat HP lo. Lewat HP lo, nggak percaya nih, lihat nih. Lewat HP nih. Mana, Ul? Ini baru selesai bikin lampu nih. Ini pakai jadi ini lampu buat akuarium laut. Oke, lampu buat akuarium laut. Di sini Bisa di ini aja, Ul, di sini, Ul. Maksudnya sambil main handphone. Oh gitu. Iya. Nah, Oke. jadi caranya begini ya. Ini pakai controller RGBW sebenarnya. Pakai controller RGBW. Iya, Ya. tapi dimodif buat HPL. Jadi pakai adaptor 12 volt, dia langsung masuk ke controllernya. Iya. Terus langsung disambungin ke lampunya aja. Oke. Nah, terus di controllernya ini kan pakai aplikasi. Nah, ini aplikasinya. Iya. Kita sambungin aja ya. Oke. Nah, ini kita bisa kontrol warnanya. Oke, warnanya coba kita lihat ya. Emang nggak kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Jadi tadinya warnanya RGBW kan, di sini warnanya cuma biru, putih sama merah doang ya. Jadi ya warnanya itu doang yang keluar. Nah, tuh. Guys, bisa berubah-ubah tuh, warnanya biru ke biru, ke hijau ke hijau. Nah, itu. Tuh lampunya bisa berubah. Nah, ini untuk warna putihnya. Nah, ini warna putihnya tuh. Ya, oke, di sini kita ada banyak ini ya, satwa ya. Jadi suaranya agak-agak masuk banyak nih. Kita fokus di ikannya. Oke, jadi seperti itu ya kira-kira ya. Jadi bisa dikontrol lampunya itu melalui handphone.
Nah, jadinya kayak gitu, keren. Nah, ini nih yang serunya. Ini dipasangin kipas. Jadi katanya tuh kalau air itu kondisi level airnya itu apa sih sebutannya? Ininya apa sih? Suhu airnya itu katanya nggak boleh. Suhu idealnya itu air laut di kisaran 25 sampai 29. 25 sampai 29. Ya, jadi nggak boleh lebih dari 29 ke atas, nggak boleh panas gitu. Nggak boleh panas. Nah, ini kontrolnya buat kontrol kipas. Ya, nyepetin atau melanin kipasnya. Jadi semua suhunya itu sudah deteksi di sini nih. Nah, ini di akuarium ini juga ada nih, udah dipasang nih tuh. Ini namanya apa, Ul? Termometer nih. Kok kelihatan nggak ya? Nah, ini maksudnya sampai mana nih, Ul? Merahnya itu dia tuh, kebaca. Kayak kelihatan nggak? Nah, itu kalau yang udah pernah main termometer, dia ada garis merah nih, sorry nih. Kameranya kamera biasa. Nah, ini di angka 29. Kalau ada yang bisa ngelihat, ini di angka 29. Nah, tuh merahnya tuh. Tuh merahnya tuh di angka di bawah 30, 29 ya. Oke, jadi di gini dipasangin temperatur juga. Oke. Nah, ini apa nih, Ul? Nah, ini Ul. Nah, ini tadi sempat dijelasin nih. Itu auto top up dia buat Nggak dengar, Ul. Nggak kedengeran, Ul. auto top up ini buat jadi kita biar bisa nambah air tawar nggak usah manual lagi, jadi biar otomatis. Jadi di sini ada pelampung. Kalau airnya udah turun, nanti pelampungnya ini bakal naik ke atas dan airnya keluar tuh sendiri. Gitu. Jadi biar bisa kontrol kadar garamnya juga. Kadar garam air dalam sini ya? Iya, biar nggak keasinan sama ketawaran gitu. Oke. Nah, ini Ul apa Ul tuh yang dalam Itu wet maker ya, buat apa sih? Buat bikin arus aja sih. Bikin arus. Ya, buat bikin arus. Oh, jadi arus di dalam air juga harus ada tuh Ul ya. Arus. Jadi biar planktonnya yang di dalam yang udah terbentuk semuanya dari sini, dari kotoran, terus dimakan bakteri kecil, bakteri sedang, bakteri besar, masuk ke sini jadi plankton. Nah, jadi mereka harus terus kayak olahraga gitu Ul ya. Jadi biar cepet gede gitu planktonnya. Nah, planktonnya nanti dimakan sama ikannya. Nah, ikannya ini ada tadi lagi tidur. Ikannya di dalam. Ini semua original terumbu karang. Nah, ini terumbu pembuat bakteri. Oh, ini keren ini Ul. Oke. Nah, Ul, kisarannya nih Ul ya. Kalau misalkan ada orang yang mau pesen sama Mr. Paul, minta tolong dibuatkan untuk seperti ini, jadi dia nggak mau repot gitu, dibuatkan pokoknya mirip seperti ini. Kira-kira tuh berapa Ul yang mau di? Untuk budgetnya sendiri sih tergantung ya, tergantung apa yang mau dipelihara gitu. Misalnya mau melihara ikan doang sih ya mungkin nggak terlalu gede, tapi kalau untuk peralatannya sih ya kira-kira habis 1 jutaan lah. Nah, 1 jutaan ya. Kalau untuk semua ini 1 jutaan Ul ya? Ya, udah. Ini bikin sendiri ya, DIY ya. DIY ya, made in Mr. Paul ini ya. Ini langsung buatan handmade-nya dia nih, pribadi. Ini 1 juta udah dapat ini juga Ul? Dapat? Oh enggak? Beda kalau beda. Sama itu ya. Mungkin 1,5 lah sama akuarium ya, bisa 1,5 gitu. 1,5 ya? Udah sama ikannya juga itu termasuk? Tergantung, soalnya kan harga terumbu koralnya itu dia harganya kan kayak apa ya? Naik turun gitu ya harganya? Naik turun ya, kadang mahal, kadang kalau lagi susah didapat dia bisa lebih mahal harganya. Oh gitu. Ya. Oke, jadi ada yang mau ditambah lagi Ul, kira-kira apa gitu yang di sini tuh tingkat kesulitannya yang paling sulit apa Ul? Paling sulit tuh kalau melihara akuarium laut itu kita pertama-tama apa yang penting itu mesti apa ya, harus tahu lah basicnya gitu. Jadi memang akuarium laut itu harus pertama itu harus mulai cycling. Jadi cycling itu apa ya, air itu mesti diendapin dulu selama kurang lebih 3 sampai 4 minggu, baru kita bisa menaruh biota-biota lautnya biar dia bisa hidup aja gitu. Oh, harus sabar lah. Iya. Air laut itu. Ya, yang hobi ikan pasti dia lebih paham ya, lebih ngerti ya. Oke, jadi nanti kalau ada yang minat atau mau kontak person nanti ada